Ya jauh lah, misalnya Iya. beli beli baju gitu yang didatengin, yang dipaketin bukan baju tapi potongan kain gitu, Dan harus dibayar. dan harus dibayar karena COD ya. Itu termasuk penipuan ya Iya, berarti. termasuk penipuan. Itu apakah juga pengaruh dari bisnis online yang bank data kita itu orang-orang itu tiba-tiba mempromosikan sesuatu? Kalau memang itu KTP kan identitas yang krusial ya buat kita ya. Jadi jangan Ya. Nah, kedua barang itu cara memperjualbelikannya itu ternyata berbeda. Itu ada aturan sendiri Ada ya. aturan sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di teman ngobrol bersama Titik Terang Institut yang cemetot, cerdas, menginspirasi, dan otentik. Maraknya bisnis online di era sekarang ini, tentu kita selain membicarakan peluang, kita juga perlu membahas terkait dengan bahayanya bisnis online. Nah, ini beberapa teman kita ini yang cukup pengalaman di bisnis online. Nah, kita akan tanya ke Mas Febrian dulu nih. Kira-kira apa sih bahayanya bisnis online sekarang ini yang perlu kita waspadai gitu. Mungkin bisa disebutkan contoh-contohnya gitu, Mas Febrian. Jadi di antara bahaya-bahaya resiko dari bisnis online itu diantaranya adalah banyak penipuan pasti ya. Terus kemudian juga Bisa agak didetailkan Mas, penipuan itu maksudnya gimana? penipuan itu contoh, misalkan kita berharapnya ketika kita beli barang A, ternyata yang datang itu ya memang barang A, tapi sesuai spesifikasinya itu enggak sesuai banget gitu. Nggak sesuai kesepakatan gitu ya. Iya. Enggak sesuai kesepakatan. Nggak sesuai Tapi kesepakatan. kalau online itu kan biasanya foto Ya, foto kan biasanya atau kemudian ditulis deskripsinya apa Deskripsi. gitu kan. Iya, itu walaupun fotonya bagus belum tentu tuh barangnya seperti Yang ada. yang ada. Tapi ada juga loh Mas, beberapa fakta ya. Itu dia misalkan nggak pakai marketplace kayak yang Orin dan lain sebagainya, itu di Facebook misalkan. Itu kan kita manual Mas ya, kan transaksi manual. Ada yang nanya-nanya gini terus ditanyain alamat, calon pembeli itu ditanyain alamat. Tiba-tiba belum ada akad, barang udah dikirim COD. Nah, terus setelah dibuka apa isinya itu ya jauh lah, misalnya beli baju gitu yang didatengin, yang dipaketin bukan baju tapi potongan kain gitu, Dan harus dibayar. karena COD ya. Itu termasuk penipuan ya berarti. Iya, termasuk penipuan. Nah, selain itu juga ada scam ya. Kalau scam itu ya penipuan juga. Scam itu apa? Itu seperti money game gitu ya. Saya pernah lihat itu ngakunya itu dari TikTok. Tapi kalau saya lihat websitenya itu kok nggak dari TikTok juga gitu. Jadi kayak dia itu diminta untuk top up dulu uang berapa ratus ribu. Setelah itu nanti ada tugasnya disuruh klik iklan atau apa, begitu nanti dapat komisi. Itu kan lagi marak itu ya. Lagi marak. Dan itu kan enak banget ya. Maksudnya cuma top up, cuma ngeklik iklan, setelah itu dapat komisi yang cukup gede. Nah, itu banyak sekali yang akhirnya tertipu juga. Ada yang tertipu 40 juta, 50 juta. Itu biasanya menghubunginya langsung lewat WA ya. Kadang ya lewat WA. Lewat WA. Kalau diiklankan di media sosial juga ada kayak gitu yang terjaring, ada yang tertarik gitu ya. Nah, terus selain penipuan ada kecurangan juga. Kecurangan nanti juga terbuka lebar persaingan ya. Apalagi kalau kita ke online kan memang peluangnya itu sangat terbuka lebar ya, tapi persaingan juga terbuka lebar juga. Ketat persaingan di online itu ya. Jadi kalau apalagi sekarang ya, kalau dulu mungkin masih sedikit pemainnya itu. Kalau sekarang karena sudah mulai banyak itu yang kemarin berita-berita banyak PHK, itu pasti mereka mencari alternatif untuk jadi solusi online ya, karena tapi begini Mas, kan kalau di dunia pasar itu ya, kalau semakin besar persaingan
itu kan berarti kan produsen-produsen itu akhirnya nanti berusaha untuk menghasilkan produk yang murah tapi kualitasnya lebih bagus. Ya, Nah, menurut saya ini lebih ke arah ya bagus dong gitu kan, konsumen nggak dirugikan, terus kemudian ya produsen harusnya bersaing di situ. ya. Jadi apa namanya? Seperti hukum alam, bukan hukum alam ya. Sunatullahnya kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tuh. Ya. Tapi yang sering kali dilupakan itu kalau ada kemudahan pasti juga ada kesulitan. Ya. Jadi kita mudahnya karena akses ke online itu mudah, akses ke produsen mudah, ke konsumen mudah. Nah, kesulitannya apa? Nanti akan semakin banyak persaingan. Itu namanya red ocean itu ya. Semakin besar pasar semakin Ya. banyak kompetisi. Ya. gitu ya. Itu ada Kompetitor. kemungkinan enggak? Apa namanya? Sekarang kan kalau kita lihat kan ada yang produsen besar itu. Ya. Dia tahu nih barang ini laku gitu kan. Kemudian karena dia punya link mungkin ke marketplace tertentu, kemudian diblokir yang pedagang kecil yang sedang rame gini kan. Ini kan termasuk persaingan juga kan akhirnya kan. Nah, ini menurut saya kalau ini malah persaingan tidak sehat. Kalau tadi kan mungkin kalau los-losan gitu kan produk kecil pun tapi kalau dia kualitasnya bagus kan hebat juga. Tapi kalau produsen besar kemudian dia memblok yang kecil, kemudian akhirnya dimasukkan produk dia kan, akhirnya kan dagang kecil jadi susah juga. Itu ini termasuk bahaya juga kalau menurut saya. Kelas rumahan diadu dengan pabrik. Ya. Hancur. Ya. Nggak cuma kelas rumahan sama kelas pabrik ya. Kelas produsen sama reseller itu resellernya hancur juga. Ya, hancur. Karena produsennya langsung terjun ke konsumen. Konsumen langsung ya. Jadi reseller udah nggak dipakai lagi dia. Artinya produsen ini bahkan misalnya kalau menetapkan harga gitu ya, harganya lebih rendah dari reseller. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kacau juga ya. Jual apa harga grosir dijual ecer gitu ya. Iya. Atau jual ecer harga grosir. Nah, resellernya harga ecer tapi dia jual harga grosir si produsennya. Hancur juga resellernya. Nah, itu diantara bahayanya kalau kita ikut-ikutan bisnis online. Tapi kita nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena memang zamannya sedang online sekarang. Mau Zamannya tidak mau online. harus Mau tidak online mau ya. harus online. Artinya harus ada antisipasi. Ya. Ya kan? Ya. Oh iya. Ya biar ini ya, biar aman bisnis kita ya, ada salah satunya ada satu cara. Gimana tuh, Mas? Caranya cuma ada satu, biar di era sekarang loh ya, merapat ke penguasa. Kalau yang itu sudah maklum lah kita ya. Udah malu dah. Itu dijamin kan. Tapi enggak. Mungkin kalau menurut saya ya, kalau dari sisi pebisnis itu memang betul ya. Pebisnis itu kayaknya apa namanya itu kalau mungkin di bidang lain itu bisa terjadi intervensi ya, tapi kalau menurut saya di pengusaha ini selama produk yang dihasilkan bagus, kemudian hubungannya tidak terlalu crash gitu kan, kayaknya masih aman-aman saja. Tapi ya nggak tahu juga kalau nanti persaingannya dengan pebisnis lain. Ya. Itu sangat sangat miris sekali ya tentunya di era yang serba online. Serba online itu penjual maupun pembeli itu kan sangat riskan dengan salah satunya penipuan tadi. Ini perlu adanya langkah-langkah yang antisipatif dari kedua belah pihak. Karena tidak menutup kemungkinan dengan pola yang sama, dengan pola penipuan yang sama, tapi itu terjadi di bukan hanya satu segmen bisnis tertentu, niche. Bukan hanya niche, misalnya pakaian, itu polanya sama, biasanya itu bisa dipraktekkan ke bisnis-bisnis yang lain. Itu sangat miris sekali ya. Terus gini, saya itu kan sering sekali ya di HP saya itu terkadang masuk WhatsApp yang aneh-aneh dan saya tidak kenal. Itu apakah juga pengaruh dari bisnis online yang bank data kita itu orang-orang itu tiba-tiba mempromosikan sesuatu? Spam jadinya ya. Iya, saya tidak tahu itu dari mana, kemudian datangnya dia tahu nomor saya itu dari mana. Itu apakah mungkin juga termasuk salah satu resiko atau bahayanya era
online hari ini gitu kan. Kita kan masukkan nomor HP kita ke platform tertentu kan begitu. Itu di era yang sekarang itu emang apapun yang menghasilkan tuh kayaknya ditabrak semuanya. Contoh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin karena anak kita main game gitu di HP kita ya, online. Tiba-tiba muncul iklan, itu pasti seperti itu ya. Terus iklannya diklik. Nah, biasanya tiba-tiba kok langsung berlangganan pinjol apa berlangganan apa. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi kan itu nabrak-nabrak ya. Yang penting menghasilkan, yang penting ada keuntungan, ditabrak sana, tabrak sini. Nah, dan bisa tertipu juga yang seperti itu. Saya itu pernah juga yang seperti yang scam tadi itu ya, penawaran seperti itu, disuruh subscribe, terus kemudian like, terus nanti dapat komisi. Saya lihat polanya, kalau saya lihat polanya itu dia di tugas pertama, ada tugas kedua begitu kan. Nah, tugas pertama itu nanti kita selesai dapat komisi. Tugas kedua selesai dapat komisi. Nah, di tugas ketiga kita diminta top up. Nah, itu pancingan itu. Ada pancingan seperti itu. Kalau orang yang tidak jeli, maka dia top up. Sehingga rugi kan sebenarnya. Itu namanya scamming tadi Mas. Scamming tadi itu. Nah, pernah itu dicoba, ada beberapa teman itu coba, dia sudah dapat transferan 70.000 terus ditawari lagi untuk top up. Ya sudah, cukup Mbak, saya juga cukup katanya. 70.000 aja akhirnya untung 70.000 katanya kan gitu. Karena kan enggak apa-apa kan ya, namanya kita ada jasa kemudian dibayar kan, boleh-boleh saja kan begitu. Ya, itu biasanya orang-orang tua ya. Kemarin kan di orang-orang tua di umur sekitar berapa ya, 60 tahun ke atas. Saya dapat kerjaan gini Mas, tolong bantuin dong, downloadin TikTok, mau kerja, ditawarin suruh like sama komen aja gitu kan. Nah, itu kalau orang tua kan biasanya diikuti. Jadi nggak ngerti pola-pola penipuan seperti itu kan. Akhirnya jadi harus antisipasi lah harusnya. Jadi bahaya, benar-benar bahaya lah seperti itu kan. Mungkin kita tahu lah ya, sekarang sudah banyak lah kejadian bahaya itu Mas Pen ya. Mungkin kita ngobrolin antisipasinya kali ya. Ya, antisipasi mungkin ya, apa yang perlu yang perlu kita lakukan ya. Kalau secara umum, kalau antisipasinya ya kita harus teliti itu memang situs yang trusted, terpercaya ataukah tidak. Terus kita juga harus kalau belanja di marketplace gitu ya harus melihat review ya. Kalau reviewnya bagus-bagus ya insya Allah barang yang datang pun juga sesuai dengan yang di review, bagus juga. Ya, terutama kalau yang scamming tadi kan itu menawarkan keuntungan yang besar dengan cara yang sangat mudah, ya kan. Siapapun kalau dia nggak punya benteng keimanan, itu pasti akan diikutin juga. Makanya kalau sebelum kita itu melihat, ini menguntungkan, ini mudah caranya, kita harus cek dan dicek dulu ini sebenarnya hukumnya bagaimana. Itu yang jauh lebih penting menurut saya. Nah, ya itu bahaya loh. Soalnya saya ketemu tuh kan beberapa orang yang mohon maaf, beliaunya masih gaptek gitu loh. Tiba-tiba saya ditawarin kerjaan ini, bahaya kan. Ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Buat bapak-bapak, mbah-mbah jangan diikutin loh ya. Terus antisipasinya gimana nih? Berarti kalau kita lihat kalau model seperti itu sebenarnya kita mungkin tidak masuk ke Islam dulu secara teknis ya sebenarnya. Secara teknis itu kalau saya lihat kita tetap ya di dalam jual beli itu memang harus membangun kepercayaan. Contohnya tadi misalnya review ya berarti ya. Review itu kan berarti dia itu mendapat kalau saya lihat ya ketika saya belanja itu mereka seperti agak mengemis. Maksudnya mengemis, tolong Kak diberikan review yang bagus kan begitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sebagai cara untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan sehingga bisnisnya maju, dia dipercaya oleh pelanggan sehingga bisnisnya jadi aman, tidak berbahaya kan begitu, tidak kalah saing dan lain-lain. Mungkin secara teknis seperti itu. Jadi sama sih sebenarnya ya, membangun kepercayaan. Di bisnis yang warung dan lain-lain juga yang offline itu juga membangun kepercayaan ya. Kalau nipu gitu pasti dia
males lagi belanja di situ kan begitu. Barangnya tidak sesuai, bilang contohnya saja dulu sering kita nganu ya, apa namanya? Beli jeruk. Oh, manis Mas, manis gitu kan. Manis. Terus kemudian dicicip enggak dicicip dulu. Oh iya, beli sekilo misalnya sampai rumah kecut gitu kan. Kecut datang lagi gitu kan. Datang lagi bilang, "Wah, ini kecut Mas," gitu kan. "Saya rugi nih sekilo." "Iya, sampai rugi sekilo, saya 3 karung," kan gitu. Kan gitu kan. Jok-jok dulu seperti itu kan ya. Jadi mungkin membangun kepercayaan pelanggan itu kayaknya juga penting ya kayaknya. Mungkin apalagi tuh Mas Febrian selain teliti tadi ya, berarti teliti kemudian membangun. Terus kalau mengenai data itu apa kita, karena kan memang setiap platform sekarang itu masukkan nomor HP gitu kan, itu gimana atau kita memilih-milih terutama ini ya KTP itu kan sekarang bisa dipakai macam-macam, bisa buat daftar nomor. Biasanya kalau kita transaksi besar gitu, misalkan nggak melalui platform marketplace, kita manual pakai WA misalkan, perlu nggak sih kita ngirim, kan transaksi pertama masih belum ada trust. Nah, kita perlu nggak sih ngirim KTP untuk modal kepercayaan bagi calon konsumen? Itu bahaya nggak kita nyebar KTP? Kalau memang itu KTP kan identitas yang krusial ya buat kita ya. Jadi jangan sembarangan buat disebar. Apalagi kalau itu platformnya bukan platform yang trusted, yang harus kita memang setor itu data KTP ya. Contoh misalkan kalau sebagai penjual di marketplace saya gitu ya, saya akan pilih itu marketplace yang memang terpercaya, memang sudah legal di Indonesia dan sudah dipakai oleh banyak sekali orang. Otomatis ya insya Allah di situ akan lebih aman daripada ya kalau misalkan di WA apa urusannya kok harus ya misalkan KTP, gini gitu ya. Kita jual beli kayak mobil misalnya, itu kan nggak mungkin pakai apa marketplace kayak si Oren gitu kan, nggak mungkin. Nah, kita kan transaksinya apa manual di WA misalkan, mau apa, mau DP dulu dimintain DP dan sebagainya, atau transaksi dia nggak bisa datang, bayar dulu, dia butuh sebagai kepercayaan, dia butuh identitas kita sebagai penjual gitu. Di calon pembeli kan butuh lihat identitas kita. Nah, itu bahaya apa, nanti takutnya kalau disalahgunakan gitu loh, apa identitas. Bisa nggak KTP misalkan dipakai untuk pinjol gitu? Ya, bisa aja itu. Bisa juga. Makanya, ya. Kalau memang itu keperluannya cuma bukan disebar ya, dikirimkan by WA, itu resikonya seperti itu. Karena kemarin gini, saya sendiri ya, kemarin tuh jual beli salah satu barang yang nilainya cukup besar lah ya, puluhan juta. Itu jarak jauh, terus ada penipuan, barang udah dikirim katanya mau dibayar COD kan, mau ditransfer, barang udah datang nanti mau ditransfer, kan manual nggak pakai marketplace kan ya, barang udah dikirim udah nyampe ternyata nggak ditransfer kan uangnya, nggak dibayar sampai sekarang. Nah, si calon pembeli itu tadi udah nyetor KTP. Nah, KTP itu sama penjual, karena pembeli nggak bayar, sama penjual ini mau anunya ke pinjol gitu loh. Tapi ada peluang ke situ juga ya, menyalahgunakan data ya. Iya, terbuka lebar ya. Jadi kalau bisa kita hanya istilahnya itu pakai identitas tuh ya di situs-situs yang memang terpercaya aja juga ya. Ya menarik. Menarik sekali kalau lihat bahaya gitu ya. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak pembelinya yang menipu, penjualnya yang menipu. Ya, makanya harus terpercaya benar-benar itu. Berarti memang membangun kepercayaan. Bisnis online itu membangun kepercayaan. Nah, saya teringat kalau masalah membangun kepercayaan itu sebenarnya Islam itu punya solusi dari penjual dan pembeli untuk menghindari ya, minimal menghindari apa namanya itu penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, penipuan itu tadi. Itu di dalam Islam itu kan sebenarnya sudah dikasih koridor ya. Rambu-rambu ya. Ya, dikasih rambu-rambu dalam melakukan
akad jual beli. Iya. Maka dalam akad jual beli itu kan ada rukun, kemudian juga dari rukun-rukun itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, salah satunya itu sebenarnya tentang barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau contohnya misalnya ya, di dalam Islam itu ada ketentuan bahwa kalau barang yang belum dimiliki misalnya kan, Ya. itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu barang yang misalnya kita mau Seperti jual dropshipper ya. ya dropship. Nah, dropship itu mungkin nanti kita bisa bahas secara luas yang lebih panjang, tetapi intinya dropship kalau dia menggunakan platform atau marketplace itu tidak bisa terlaksana. Dropship kalau si yang melakukan dropship itu adalah mengatasnamakan sebagai penjual. Ya. Oh, ya. Gitu. Berarti harus ngaku dan jujur. Harus ngaku bahwa dia bukan penjual. Ya, iya. saya dropshipper. Berarti apa? Dia sama penjual pertama itu bukan akadnya membeli tapi makelar. Nah, baru bisa begitu. Sehingga makanya di dalam Islam itu harus jelas akadnya. Jadi jual beli itu ada beberapa rukun. Yang pertama itu adalah orang yang berakad kan? Ya. Kemudian akadnya itu sendiri atau sigol lah namanya ya. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Nah, itu semuanya punya syarat-syarat tertentu. Sehingga kita tidak sembarangan dalam melakukan jual beli. Tidak sembarangan melakukan jual beli. Sehingga untuk penipuan tadi bisa minimalisir. Contohnya misalnya seperti yang siapa Mas Pendi tadi, Mas Ozan tadi ya. Mas Ozan apa Pendi? Enggak tahu, namanya banyak banget. Nama banyak banget. Mas Pendi tadi itu kan seharusnya akad jual beli yang seperti itu kalau saya amati tidak bisa terjadi. Kenapa? Kan Rasulullah itu pernah melarang kita itu untuk melarang untuk berjual beli hutang ketemu hutang. Ya. Jadi harus salah satu yang bayar aja. ya. Jadi misalnya begini, Mas Pendi tadi itu punya barang ya kan? Terus dikirimkan barangnya. Sana belum bayar. Barang yang dikirim itu kan belum sampai ke tangan pembeli. Sana juga belum bayar. Nah, itu berarti yang Mas Pendinya punya utang barang karena dikirim, ya kan? Yang sana punya hutang uang karena belum ditransfer. Nah, ini sebenarnya nggak boleh terjadi jual beli. Ketika dia nggak bayar, sebenarnya di dalam Islam, nggak bayar karena nggak jadi beli misalnya kan, ya itu boleh-boleh saja, cuma masalahnya akhirnya jadi pencurian barang. Nah, itu kan jadi bisa meminimalisir itu. Kalau misalnya barang itu ditransfer dulu. Nah, ini terkait misalnya ada yang seperti itu tadi, itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Maka barang yang diperjualbelikan itu ada 3 jenis ternyata. Barang ribawi, barang yang semisal, atau kalau istilah fikih itu barang misliat lah. Terus ada barang kimiat yang tidak ada padanannya. Contohnya apa? Misalnya motor, mobil bekas gitu. Itu enggak ada padanannya kan. Kalau barang misliat itu apa? Misalnya contohnya beras gitu. Nah, itu ada ketentuannya sendiri di dalam Islam untuk dilakukan. Ini salah satu contohnya ya, misalnya tadi. Misalnya anak ayam. Anak ayam itu kalau dijual kan harus dihitung dulu ya. Per ekornya berapa? Ya kan? Per ekor berapa? Kalau beli anak ayam harus punya spek tertentu atau tidak? Kalau punya spek tertentu, misalnya dia tidak ada padanannya, maka dia termasuk barang kimiat misalnya. Tapi kalau beli beras misalnya, beli beras itu kan ada padanannya, di mana-mana kan ada, itu termasuk barang misliat. Nah, kedua barang itu cara memperjualbelikannya itu ternyata berbeda. Itu ada aturan sendiri. Ada aturan sendiri gitu. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu yang Islam itu sebenarnya punya solusi loh. Ya, benar sekali. Menghadapi era digital seperti ini, kira-kira nanti kalau kita mau terjun ke jual beli online, maka kita harus paham tentang hukum-hukum Islam. Minimal apa? Minimal kita bisa menghindari scamming tadi, penipuan tadi, kecurangan. Mungkin itu, Mas. Kalau saya boleh menambahkan ya. Jadi di antara hal yang memperparah bahaya-bahaya tadi itu ya. Karena di antara orang pengguna user
bisnis digital itu banyak diantara mereka itu yang tidak mau menahan diri. Ya. Yang penting untung, yang penting untung, yang penting untung, tanpa melihat sebetulnya hukumnya apa. Ya. Muslim lagi, tapi nggak mau melihat hukum, yang dilihat cuma apa, untung dan rugi aja. Untung dan ruginya. Tapi ada juga yang mereka itu nggak paham loh. Iya, itu di antara dinamika kehidupan ya. Terus juga sekarang kan memang alamnya bukan alam yang islami gitu ya. Apa-apa dihalalkan, yang alam setan apapun yang dikiranya menguntungkan itu pasti baik, apapun yang merugikan berarti jelek. Padahal untung dan rugi itu nggak semuanya bagus dan nggak semuanya jelek juga. Oke. Saya sepakat dengan Mas Febrian ya. Memang ketika kita sudah paham ya, misalnya ini halal, ini haram, ini nggak boleh, ini boleh, apakah menutup segala bentuk kecurangan? Ya memang benar tidak. Karena kan ada sifat manusia itu sendiri yang penipu misalnya kan, ada yang memang dia mau buat keuntungan itu lebih besar, memang tidak. Tetapi memang bagi seorang muslim ya, kita harus sadar bahwa hal-hal semacam ini atau jual beli ini adalah proses memperoleh harta. Ya kan? Ketika proses memperoleh harta ini kita dapatkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, terlebih terkait tidak terkait dengan bahayanya tadi, walaupun tidak terkait dengan bahayanya tadi, maka kita harus sadar bahaya bagi diri kita itu mendapatkan harta tadi dengan cara yang tidak benar gitu. Istilahnya apa? Ya harta yang kita terima itu tidak sah artinya batil artinya haram, sehingga kita memanfaatkannya pun tidak boleh. Nah, ini yang mungkin bahaya lebih luas lagi. Mungkin akan kita bahas, kayaknya kita harus bahas ini kayaknya harus bahas, kita bahas secara detail bagaimana akad mungkin jual beli nantinya, kemudian per sesi mungkin bisa kita bahas, itu penting sekali mungkin. Mungkin itu pemirsa, teman ngobrol, obrolan ini menarik sekali karena selain kita bahas banyak sekali bahaya bisnis online dalam bentuk penipuan, scamming dan lain sebagainya, tapi kita tidak sadar bahwa bahaya terbesar dalam berbisnis itu kita tidak mengerti aturan-aturan yang sah yang dibenarkan oleh Islam dalam berbisnis itu, karena hasilnya juga efeknya panjang ya. Nanti kita akan misal bahaya bisnisnya nggak sah, dimakan pun nggak halal juga kan. Itu juga salah satu bahaya besar yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Makanya kita perlu belajar lagi terkait dengan akad-akad di dalam Islam ya, fikih muamalah ya. Oke, sekian dulu videonya obrolan kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan silakan yang belum subscribe channel Titik Terang Institute di subscribe, di like juga videonya dan di share ke teman-teman, kerabat dan saudara sama kerabat sama saudara sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.